Apa itu? Gerusak, gerusuk, gerusak, gerusuk. Nyambe ya. Shh, shh, shh. Ah. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu kan, di belakang sini biur. Hei, hei, nggak tahu teman-teman, entah ikan lele berukuran jumbo apa gimana, kurang ngerti ya. Kaget aku coy, biur. Hei, assalamualaikum. Siapa di sana? Dengar tuh teman, kalian tuh, dengar tuh? Dari ujung sana tuh, dari sebelah sana. Kali cuma takut bawaan ular jatuh dari atas apa gimana. Kalau emang ular tuh jelas ukurannya gede banget gitu loh, pikirku tuh. Tadi nggak tahu suara apaan tuh dari sana itu. Ini masih baru setengah tujuan, lewat dikit teman-teman. Belum malam-malam banget, udah hawanya udah nggak bener ini, udah nggak enak banget. Jam berapa sih ini? Delapan 18.36 teman-teman, setengah 7.
Mantap teman-teman. Oke, kita seruput dulu kopinya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, tentunya di channel Derman Penjelajah. Oke teman-teman ya, ini kita luar biasa banget malam ini. Pokoknya malam ini kita spesial banget. Kita dapat lokasi yang sangat horor luar biasa teman-teman. Dan ini kenapa lokasi ini spesial teman-teman? Karena ini udah sekitar 1 tahun lalu lebih teman-teman. Dan ini teman-teman, kalian tahu aku nyari lokasi ini luar biasa susahnya banget teman-teman. Karena di sini banyak banget pohon bambu, di sebelah sana ada pohon bambu, sebelah sana ada semua. Dan ternyata teman-teman, aku akhirnya bisa nemuin lokasi pas tempat Om Maman dulu camping 1 tahun lebih teman-teman. Udah 1 tahun lebih beliau camping di sini. Dia siapa lagi kalau bukan Om Maman, suhunya camping horor teman-teman. Jadi dulu dia pernah camping di sini dan itu lumayan katanya sih dapat fenomena yang bener-bener nggak masuk akal dan di luar akal sehat teman-teman ya. Di tepatnya di tengah-tengah pohon bambu ini ya, mungkin kalian dulu ya kalau udah pernah lihat kontennya Om Maman teman-teman ya, cuma nggak tahu deh udah setahun atau setahun lebih gitu loh. Aku juga kurang paham banget. Dan itu aku kulik-kulik teman-teman, nggak asal langsung ini aja, aku kulik-kulik dulu. Dan kemarin aku cek lokasi itu sempet nyasar-nyasar di pohon bambu yang di sebelah ujung sana teman-teman, karena aku nggak tahu lokasi pasnya di mana. Dan ternyata dapat pencerahan teman-teman dari waktu itu orang yang nganterin Om Maman ke sini, dapat pencerahan dan aku dianterin ke sini teman-teman. Dan ya sudah, malam ini kita datengin ya. Jadi untuk historinya teman-teman, dan ini teman-teman ya, ini histori untuk sebelum Om Maman camping di sini. Ini ada histori yang bener-bener mengerikan di lokasi ini, yang katanya tuh kayak ada orang mancing teman-teman. Itu di depan kita banyak kali, dan itu banyak banget ikan-ikan kecil. Dan itu banyak orang kayak masang bubu, kayak pasang tajur, pasang apa ya namanya ya, kok bukan pasang sih, mancing teman-teman. Nah itu dapat ikan teman-teman ya, dapat ikan tuh masa itu banyak banget gitu loh. Kalau siang sepi, ikannya sepi, tapi kenapa di setiap waktu di malam, waktu orang itu mancing malam itu tiba-tiba bisa dapat ikan luar biasa banyak. Dan itu baru nyemplungin kayaknya udah dapat, teman-teman. Dan itu waktu si pemancing ini ada 3 orang, dan salah satunya tuh nyenter teman-teman, karena mereka bertiga dengar suara kayak orang merintih kesakitan dan disertai kayak suara wanita ketawa teman-teman di center itu. Dan jos di atas pohon bambu teman-teman ada kayak apa ya, sosok anak, kayak anak kecil teman-teman, sejenis kuntilanak tapi bentuknya kecil gitu loh. Mungkin kuntilanak kecil mungkin ya, kayak masih bocah gitu loh, kayak bocah masih umur 10-an tahun. Dan itu nangkring di atas pohon bambu coy. Tuh, itu yang bikin luar biasa ngeri. Dan memang dari dulu lokasi ini dikenal horor banget sama orang-orang sekitar sini. Makanya orang berlomba-lomba mancing malam, mereka berharap nemu yang begituan. Karena kalau udah nemu yang begituan itu laris manis dunia pancingnya. Emang kurang ajar emang. Iya juga sih emang ya kalau dipikir-pikir ya. Buat aku sendiri yang terbilang suka mancing ya, sebenarnya kadang-kadang cari lokasi yang kayak gitu teman-teman. Karena kalau kita disamperin makhluk halus begituan itu pancing kita rame teman-teman. Nah ini untuk cerita yang sebelum Om Maman camping, dan ini setelah Om Maman camping teman-teman, sekitar 2 atau 3 bulan setelah Om Maman camping. Dan itu kejadiannya masih sekitar 5 bulan yang lalu teman-teman, 5 atau 6 bulan yang lalu. Itu di sini ditemuin sosok mayat laki-laki teman-teman, sosok mayat laki-laki yang dimana tuh apa ya, itu entah korban pembunuhan atau gimana gitu loh, hanyut mungkin dari bagian atas sana dia hanyut ke sini dan ditemuin tepat di sini teman-teman, di tempat kita diriin tenda. Dan itu kondisinya waktu itu masih hujan deras banget, dan itu masih itu lagi banjir gitu loh. Jadi kalau banjir tuh airnya bisa nyampe ke tenda kita ini kalau banjir. Jadi udah ditemuin dengan kondisi membusuk teman-teman gitu. Dan itu semenjak kejadian itu katanya teman-teman itu sering banget kayak istilahnya tuh apa ya,
kayak ada sosok orang laki-laki, katanya sering berdiri di sini, kadang sering duduk di sini, kadang berdiri di tengah-tengah kali di air teman-teman, tapi dia kayak berdiri di atas air gitu loh. Dan itu sosoknya menyerupai si mayit yang ditemuin di sini itu. Dan kalau malam teman-teman, orang mancing juga kadang-kadang mereka dengar kayak suara orang nebang-nebang bambu, kayaknya katanya juga kayak ada suara orang merintih kesakitan dari dalam-dalam pohon bambu teman-teman. Tapi ini aku nggak ngerti juga lah teman-teman ya, ini cuman cerita dari bibir ke bibir, dan ini aku cuman sedikit menceritakan gitu loh teman-teman. Ini luar biasa banget. Moga-moga kita bisa jackpot kayak Om Maman teman-teman ya, karena ini aku udah kembali lagi ke Lampung, jadi kita bakal nonton lagi di Sumatera lagi teman-teman ya, seperti biasa ya. Oke, gitu aja pokoknya, kalian pantau terus, jangan di skip-skip. Pokoknya malam ini kita mantap banget. Wah, jos. Oke teman-teman, kita makan dulu. Malam ini kita makan seadanya dulu teman-teman. Kita gaskan mie goreng campur telur, mie nya 2, telur 2. Jadi yang penting malam ini bisa kenyang coy. Oke lah, yuk kita makan bareng-bareng biar tambah akrab lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi beberapa kali teman-teman nggak tahu, salah denger mungkin apa gimana, bukan salah denger sih, nggak tahu mungkin hewan apa gimana, dari atas pohon bambu tuh kayak ada kayu jatuh, kayak dilempar gitu loh, tapi mungkin hewan mungkin.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman, denger nggak? Denger toh? Denger toh? Astagfirullahaladzim. Ada yang nebang-nebang bambu teman-teman. Kayak orang nebang bambu tuh, dak dok dak dok. Astagfirullah. Hei, siapa itu? Permisi. Woi. Dari seberang sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei. Siapa itu? Nih teman-teman, dari bagian bambu yang ini. Tapi bambunya nggak ada yang gerak. Bambu nggak ada yang gerak teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bau dupa lagi. Astagfirullah. Ini teman-teman. Serius. Dari bambu yang ini tadi tuh. Bau dupa. Gak bener nih lokasi ini. Gak bener nih pohon bambu. Kayak ditebang-tebang gitu loh teman-teman. Kayak ditebang-tebang pakai golok gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke teman-teman, ini CCTV kita udah kepasang. Ini nggak beres banget teman-teman dari tadi tuh. Ini belum malam-malam banget teman-teman, masih di bawah jam 11 teman-teman, belum nyampe jam 11-an teman-teman. Cuman udah banyak banget aktivitas-aktivitas yang nggak masuk akal, yang tentunya bukan aktivitas manusia teman-teman. Ini masukin korek susah banget. Tuh dari pohon bambu sebelah situ teman-teman, kayak ada orang nebang-nebang pohon plak dok dok dok. Tapi disenterin nggak ada, dan itu beberapa kali teman-teman mak keliwer dari di depan atas ini, di atas pohon bambu ini kayak ada yang melintas putih-putih tapi cepet banget kayak kilat. Luar biasa teman-teman. Aku udah cuman was-was ular di pohon bambu ini tuh. Wah. Ini tripod mengganggu teman-teman. Tak sing kerih nih dhisik. Ini yang paling nggak beres dari arah bambu-bambuan itu loh. Beberapa kali teman-teman aku ngelihat kayak ada orang, dan ini disertain sama bau-bau busuk teman-teman. Bau busuk datang, habis itu kayak ada orang dari arah sela-sela bambu sebelah sini teman-teman. Itu tadi nggak sengaja kesorot, kayak cepet muka orang, habis itu langsung hilang lagi gitu loh, kayak hilang kayak delep lagi di antara pohon-pohon bambu itu. Nggak tahu nih, mungkin efek salah lihat apa gimana, kurang paham juga teman-teman. Tapi ya itulah yang nggak sengaja kelihatan coy.
Astagfirullahaladzim. Suara apa ini? Enggak tahu teman-teman, barusan tadi tuh keras banget anjay. Dari atas sini teman-teman. Dari atas pohon bambu sini loh. Kaget aku. Kayak suara cewek teman-teman ketawa keras banget. Astagfirullahaladzim. Harusnya kerekod teman-teman sama CCTV teman-teman. Sekeras itu suaranya soalnya. Bukan hewan coy. Kalau mungkin ada hewan apa gitu, itu matanya pasti nyala kena CCTV. Harusnya ada. Cuman nggak tahu juga lah. Kaget aja aku. Kita masuk aja teman-teman. Kita tutup tendanya.